Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ketika Kyochika dan prajurit pribumi lainnya mulai bergerak, Lo Feng, Gulchang, dan Kaisar Jam Ungu berada dalam keadaan panik. Lo Feng mengepakkan sayapnya, melesat seperti iblis melewati jalan setapak. Chang emas ini terlalu kuat. Ini adalah batas kekuatan Kaisar yang jauh melebihi kekuatan Kaisar Puncak. Bahkan penghancuran diri Kaisar Malam tidak melukainya. Lo Feng panik dalam hati. Bahkan serangan gabungan dari pasukan seranggaku tidak dapat melukainya. Jika aku bertarung dengannya, dia mungkin akan membakar energi abadi dan menghabisi tubuh bumiku. Saat tubuh bumi mati, itu akan merepotkan. Jalannya terlalu sempit. Binatang bertanduk emas tidak bisa bertarung di sini sama sekali. Manusia, jangan lari, menyerah saja. Gulchang melolong dan mengejar di belakang. Dari waktu ke waktu, kilatan petir menyambar dari matanya. Kilatan petir ini tentu saja melampaui kecepatan Lo Feng dan langsung membentuk ular petir yang tak terhitung jumlahnya yang bertindak sebagai jaring. Jika bukan karena jalan ini, aku sudah lama pergi jauh dan petirnya bahkan tidak akan mampu menyentuhku. Lo Feng mengepakkan sayapnya dan melarikan diri. Keduanya terus melanjutkan sementara Jam Ungu mengejar dari belakang juga. Gulchang memang brutal, menggunakan Kaisar Malam untuk menghabisi Ice Blade. Mata Kaisar Jam Ungu berbinar dingin. Di depan adalah pintu keluar area inti. Lo Feng melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Dengan sekejap, dia tiba di depan pintu keluar. 6 jalur tetap aktif. Namun yang mengejutkan Lo Feng adalah makhluk andaing berlengan 6 berbaju besi ungu melayang di depan pintu keluar. Dia memancarkan ria energi dewa dan menghalangi jalan keluar. Ras pribumi Yanji. Lo Feng terkejut melihat penampilannya, tetapi dia tidak peduli saat ini. Beri jalan, teriaknya sambil bersiap untuk maju. Lengan makhluk andaing berlengan 6 itu semakin lama semakin tebal. Ia menghalangi 6 jalur saat Lo Feng menyerbu ke arah satu jalur. Setiap lengan sangat kuat. Setelah membesar, ia menampar dan memukul mundur Lo Feng. Lo Feng, Gulchang, dan Jam Ungu berdiri di sana. Prajurit Yanji itu memblokir ke-6 jalur dan dia berada pada kekuatan Kaisar Puncak. Lo Feng mungkin memiliki keunggulan dalam kecepatan, tetapi untuk menerobos dengan paksa, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Yang siapa ini? Seberkas cahaya terbang mendekat. Itu adalah Kaisar Harimau Penusuk yang terbang dari jalur lain. Semua orang dalam kelompok itu saling bertukar pandang, lalu melihat ke arah sang prajurit. Perhatian musuh ras lain. Prajurit yang melayang di sana tampak agak gemuk dan senyumnya menakutkan. Karena kalian semua hendak meninggalkan menara, aku harus menunjukkan diriku. Perkenalkan diriku. Aku adalah penyintas ras Yanji. Namaku Kyochika. Saat itu aku adalah makhluk andaing yang normal ketika rasku menghadapi kepunahan. Namun, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu dan aku sangat kesepian. Tetapi aku juga tumbuh dalam kekuatan. Aku benar-benar membutuhkan jimat yang kalian pegang. Mengapa kamu butuh jimat? Geram Gulchang. Lo Feng mengerutkan kening. Apakah untuk ruang harta karun? Pintar, Kyochika memuji. Setidaknya ada satu orang pintar di antara kalian semua. Ruang itu selalu terbuka. Kalaupun ada harta karun pasti sudah lama hilang. Ketiga peti harta karun itu adalah peti kosong karena kalian semua tidak dapat memindainya. Aku menggunakannya untuk memancing kalian semua agar saling menghabisi. Kaisar Malam dan pedang es jatuh karena peti kosong. Teriak harimau menusuk, sementara yang lain masih terkejut. Semua orang mempertaruhkan segalanya demi peti-peti itu, dan para kaisar pun kehilangan sebagian tubuh abadi mereka hanya demi peti-peti itu.
Chiu-Chika menatap Lo Feng. Manusia, saat kamu memperoleh peti itu, kamu seharusnya melihat kata-kata di atasnya. Di situ jelas disebutkan bahwa hanya orang dari rasku yang bisa membukanya. Tentu saja, aku sudah membukanya sejak lama dan meninggalkan peti itu di sana sebagai bagian dari rencanaku. Yang keluarkan satu peti. Golchang menatap Lo Feng. Lo Feng mengerutkan kening tetapi tetap mengambil satu peti. Ada ukiran rumit di sekeliling peti itu. Karena tidak bisa dibuka dengan paksa, Lo Feng melemparkannya. Ketika Chiu-Chika menerimanya, dia mengusap kedua sisinya dengan tangannya. Dan dengan sekali klik, peti itu pun terbuka. Semua kaisar menatap tajam. Chiu-Chika tertawa. Jika kalian semua tidak melarikan diri secepat itu, aku bahkan tidak akan menunjukkan diriku. Semakin banyak kalian saling menghabisi akan semakin baik. Jadi mengapa kamu menunjukkan dirimu sekarang? Tanya Golchang. Ekspresi Chiu-Chika tiba-tiba berubah menjadi jahat saat dia menatap mereka. Dasar bajingan ras lain, kalau bukan karena harta karun menara yang sebenarnya, aku bahkan tidak akan peduli pada kalian. Ruangan yang kalian lihat memang salah satunya, tapi ruangan itu biasa. Ruangan rahasia menyembunyikan harta karun yang sebenarnya. Harta karun sejati di ruang rahasia tidak hanya membutuhkan ras kita, tetapi juga jimat untuk mengaktifkannya. Hanya dengan itu akan mengkonfirmasi identitas kita, dan orang yang tidak memilikinya tidak dapat membuka ruangan itu. Dulu, ketika kita melarikan diri, para kesatria khawatir bahwa prajurit biasa akan dikendalikan oleh orang lain. Oleh karena itu, dia mempercayakan jimat kepada beberapa orang untuk dipegang. Dan mereka yang memegang jimat itu harus setingkat kaisar. Sangat sulit untuk mengendalikan seorang kaisar. Jika kalian semua pergi, aku tidak akan pernah bisa mendapatkan harta karun yang sebenarnya. Dan tanpa jimat-jimat itu, aku tidak akan bisa membuka pintu-pintu itu. Namun tanpa aku, kalian semua tidak akan pernah bisa membukanya juga. Chiu-Chika menatap kelompok itu. Permintaanku sederhana. Aku hanya ingin setengah dari harta karun itu. Golchang, apakah menurutmu apa yang dikatakannya itu benar? Tanya Jam Ungu. Ada kemungkinan 50%, jawab Golchang. Apa yang harus kita lakukan? Pikir Jam Ungu. Aku harus mendapatkan harta karun itu. Mata Golchang berbinar dengan ganas. Dia telah membakar sebagian tubuhnya. Meskipun dia telah mendapatkan kekayaan Ice Blade dan Kaisar Malam, sedikit saja itu tidak dapat memuaskan seorang prajurit puncak kaisar seperti dia. Tujuannya hanya satu, harta karun menara. Kalau begitu, aku akan percaya padamu dan tetap bersamamu. Bahkan jika prajurit ini memasang perangkap, perangkap itu tidak akan berhasil, kata Jam Ungu. Semua rencana tidak ada gunanya melawan kekuatan sejati. Golchang berkata dengan percaya diri. Tenang saja, setelah mendapatkan harta karun itu, aku akan membaginya kepadamu sebagaimana mestinya. Kamu akan mendapatkan 20%. Terima kasih, Golchang. Jam Ungu merasakan kebencian di dalam hatinya, namun ia menahannya. Chiu-Chika tertawa dalam hati. Jika kalian semua tidak melarikan diri secepat itu, aku tidak akan harus mengambil jalan khusus ini menuju pintu keluar dan mempertaruhkan diriku sendiri. Ketamakan dan ambisi, keduanya adalah hal yang tidak bisa dilepaskan oleh seorang pejuang. Lo Feng menatap wajah pejuang lainnya dan merasa tenang. Para kaisar di bawah saling bertukar pandang. Meskipun sebelumnya mereka mengejar Lo Feng, sekarang setelah mereka tahu peti itu palsu, mereka tidak ingin membuang waktu lagi untuk bertarung satu sama lain karena tidak ada manfaatnya. Dengan kematian Kaisar Malam, mereka harus saling membantu sekarang. Meskipun Golchang pemberani, pertahanan Lo Feng sangat hebat, dan Harimau Penusuk juga merupakan Kaisar Puncak. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika Golchang menghabisi mereka berdua, dia harus mengorbankan lebih dari 10% dari tubuhnya yang abadi. Harga itu terlalu mahal. Selama kita berhati-hati dan tidak mengambil terlalu banyak, Golchang tidak akan menjadi terlalu gila. Kehilangan 5% dari tubuh abadi seseorang mudah untuk dipulihkan. Namun, apapun yang lebih dari itu akan merepotkan, dan lebih dari 10% bahkan lebih buruk, kata Kaisar Harimau Penusuk. Kalau kita bersama,
Kita bisa saling membantu, jawab Lo Feng. Keempat prajurit itu setuju. Qiu Qika tertawa. Memang semua orang menginginkan harta karun itu, tetapi ingat apa yang kukatakan sebelumnya. Aku akan mendapatkan setengahnya. Aku juga bilang begitu, aku setuju. Golchang memasang ekspresi sedih saat menjawab. Yang lainnya mengangguk. Orang suku asli ini mungkin juga punya kartu andalan. Lo Feng dan yang lainnya memahami hal ini dengan jelas. Namun untuk harta karun, sekalipun musuhnya kuat, mereka tidak akan menyerah. Ikuti aku. Qiu Qika terbang ke depan. Tunggu, teriak Chang Emas. Qiu Qika berhenti dan berbalik dengan rasa ingin tahu. Golchang menatapnya dengan dingin dan memerintahkannya. Untuk menjaga kepercayaan kita, kamu akan terbang di antara kami berempat. Jam ungu, harimau penusuk, dan Lo Feng berdiri di sekitar dan mengepung Qiu Qika. Ini namanya kehati-hatian. Pendekar yang ceroboh akan mati muda, ucap Golchang dengan dingin. Kalau begitu, ayo kita pergi. Aku akan menunjukkan jalannya, jawab Qiu Qika. Ikuti saja jalan di sebelah kiri ini. Kelompok itu mulai terbang di dalam menara di bawah bimbingan Qiu Qika. Lo Feng dan yang lainnya menemukan beberapa jalur tersembunyi di sepanjang jalan. Mereka hanya perlu mendorong beberapa dinding yang disamarkan, dan jalur lain akan menampakkan dirinya. Di dalam ruang kendali, Puai, Ladimo, dan Menbu menahan napas dengan gugup saat menyaksikan proyeksi tersebut. Menbu mengepalkan tangannya, matanya jelas dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegelisahan. Kakak ketiga melakukan segalanya demi ras. Itulah sebabnya dia membahayakan dirinya sendiri, kata Puai. Para penyerbu sudah bertindak sesuai rencananya. Setengah dari rencana telah berhasil. Kali ini, berapapun biayanya, kita harus mendapatkan harta warisan. Dua lainnya mengangguk. Puai melanjutkan. Kita lihat saja apakah saudara ketiga bisa berhasil. Lagi pula, para penyerbu itu sangat berhati-hati dan pintar. Dan mereka juga kuat. Untuk berhasil, kita membutuhkan saudara ketiga dan banyak keberuntungan. Di sepanjang jalan setapak internal yang gelap, keempat prajurit itu mengelilingi Qiu Qika dan terbang dengan hati-hati. Semakin jauh mereka melangkah, semakin terang jalan setapak itu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di dalam ruang yang terang. Kemana kita pergi selanjutnya? Teriak Chang Emas. Kita sudah sampai. Mata Qiu Qika berbinar. Lo Feng melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Aula besar ini berdiameter lebih dari 10 km. Dindingnya halus dengan ukiran rumit di atasnya. Kalian para penyerbu, bahkan setelah berdiri di depan ruang harta karun, kalian bahkan tidak akan bisa mengenalinya. Qiu Qika mengejek. Bahkan jika kalian menemukan ruang harta karun itu, kalian tidak akan bisa membukanya. Di mana itu? Geram Chang Emas. Mereka semua melihat ke arah Qiu Qika. Namun dia berjalan dengan sangat tenang menuju dinding yang jauh. Yang lain tentu saja mengikutinya dari dekat untuk menghentikannya melakukan sesuatu yang jahat. Di dinding yang halus, Qiu Qika menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Klanku yang tak terhitung jumlahnya telah mati. Aku membiarkan para penyerbu ini memasuki ruang harta karun demi kemakmuran ras lagi. Klanku, maafkan diriku. Dia mengeluarkan keenam telapak tangannya. Bersamaan dengan itu, ukiran di dinding menyala dan bergemuruh. Lo Feng menoleh. Tembok itu mulai terbelah, memperlihatkan jalan setapak selebar 10 km. Di ujung ada sebuah pintu yang diselimuti cahaya keemasan. Ukiran-ukiran di pintu itu sangat misterius karena memancarkan energi yang kuat. Ini logam kelas G. Selain peti harta karun, ini pertama kalinya kita melihat logam kelas G lainnya. Dan seluruh pintunya, hanya pintu ini saja, seharusnya bernilai beberapa ratus juta permata nila. Jam ungu tersenyum. Di sampingnya, Golchang juga tersenyum. Pintunya saja sudah sangat berharga. Sepertinya semua yang dikatakan Qiu Qika benar. Harta karun di dalamnya pasti mengejutkan. Membakar tubuhku itu sepadan. Golchang nyaris tak dapat menahan kegembiraannya. Lo Feng mengamati segalanya dengan cermat.
Tidak peduli apapun, dia memiliki sayap sawu dan baju besi jenderal. Oleh karena itu, dia memiliki jaminan tertentu untuk bertahan hidup. Dia tentu saja tidak akan menyerah begitu saja pada harta karun itu. Perhatian semuanya. Untuk mengaktifkan pintu itu, aku harus memiliki jimat dan aku harus melakukannya sendiri. Chiuchika berkata dengan dingin, berikan jimat itu padaku dan biarkan aku membuka ruangan itu. Gulchang dan yang lainnya saling bertukar pandang. Jika jimat ini diberikan kepada Chiuchika, akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Chiuchika mendengus saat melihat apa yang terjadi. Sambil mengejek dia berkata, kalian semua juga pejuang, kalian menginginkan harta karun itu, tetapi kalian takut memberikan jimat itu kepadaku. Lagi pula, aku tidak punya kemampuan untuk mengambilnya dengan paksa dari kalian semua. Kita tidak akan punya cara untuk membuka ruangan itu. Cang Emas meraung. Jam Ungu, pergilah dan cobalah. Lihat apakah kamu bisa membuka pintunya. Jam Ungu merasa tidak senang dalam hatinya, namun dia tetap mengangguk. Sisanya berdiri di samping. Jam Ungu berjalan menuju pintu emas dan menyentuhnya dengan kedua tangan, mencoba mendorongnya, menuangkan energi abadinya ke dalamnya. Setelah itu, ia menggunakan jimat itu untuk menekan pintu, mencobanya berbagai cara untuk membukanya. Dia telah gagal berulang kali. Hal ini membuat ekspresi Gulchang menjadi jelek. Chiuchika mengejek dan tertawa terang-terangan. Semua orang mendengarnya. Diam kamu, teriak Cang Emas. Chiuchika meliriknya sekilas lalu terdiam. Chiuchika, kamu juga seorang kaisar. Jangan coba-coba menggunakan trik apapun. Gulchang meraung. Gulchang melemparkan sebuah jimat kepadanya. Chiuchika mengelurkan tangannya dan menerima jimat tembus pandang itu. Tangannya gemetar karena kegembiraan. Dia mengirimkan energi spiritualnya agar jimat itu mengenalinya sebagai pemiliknya, dan jimat itu menyatu dengan kulitnya. Matanya basah saat dia berteriak dalam hati, anggota klanku, akhirnya aku menerima jimat ini. Setelah dia berhasil menyatu dengannya, seluruh menara tampaknya terhubung dengannya. Tuan, sebuah suara berkomunikasi secara mental dengan Chiuchika. Hanya anggota klan Yanji yang memiliki jimat yang bisa mendapatkan pengakuan menara, dan hanya setelah menyatu dengan jimat tersebut, dia akan benar-benar menguasainya. Ketika keenam pemimpin jatuh sebelumnya, menara itu menjadi tidak berguna dan tidak bisa terbang. Di dalam ruang kendali, Puai, Ladimo, Menbu menyaksikan adegan itu, terutama setelah melihatnya menyatu dengan jimat. Mereka sangat gembira. Menbu bahkan sedikit menitikkan air mata. Puai, Ladimo, Menbu, aku sudah setengah jalan. Sebuah suara bergema di dalam ruang kendali. Aku sudah menjadi penguasa menara. Aku harus melakukan langkah yang paling penting. Anggota klanku yang terkasih, doakan aku beruntung. Dan berdoalah agar ras kita yang gugur bisa mendapatkan warisannya. Yang paling penting, suaranya dipenuhi kegembiraan dan kecemasan. Cepat buka pintunya. Gulchang mengerutkan kening. Lofeng mengamati dengan seksama tindakan Chiuchika, namun sulit untuk mengatakan hanya dengan melihatnya saja bahwa dia telah menjadi penguasa menara. Sudah berapa tahun berlalu, sudah berapa lama aku menunggu. Akhirnya aku bisa mendapatkan harta karun ras kita. Dia tertawa dan melirik Gulchang. Kita bekerja sama, jangan sombong. Gulchang mendengus dingin menatap Chiuchika. Aku akan membiarkanmu bersikap sombong untuk sementara waktu. Chiuchika berjalan langsung ke pintu. Yang lainnya segera mengikutinya dari dekat. Mereka tidak berani membiarkan ada jarak apapun di antara mereka. Chiuchika mendecapkan bibirnya dan berjalan dekat dengan tidak senang menuju pintu, lalu menyentuhnya dengan lembut. Ukiran di pintu itu langsung menyala dan bereaksi. Yang lain tampak bersemangat, tetapi setelah beberapa saat, pintu itu tetap tertutup. Apa yang terjadi? Teriak Gulchang. Berikan aku jimat lainnya.
Chiuchika berteriak kepada mereka. Aku butuh 2 jimat untuk membuka pintu. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Golchang mengerutkan kening. Saat itu aku bukan pemimpin, dan hanya ke-6 pemimpin yang tahu rahasia menara ini. Aku hanya tahu bahwa ruang harta karun yang sebenarnya harus dibuka oleh seseorang dari rasku. Hanya aku yang tahu ini. Mengenai perlunya 2 jimat, hanya para pemimpin yang tahu. Saat itu pengaturan ini mungkin untuk mencegah pemimpin yang tamak bertindak sendiri. Jika itu tidak memungkinkan, kamu bisa datang dan membuka pintunya sendiri, geramnya. Golchang mendengus dan melemparkan jimat lainnya. Chiuchika mengambil jimat itu. Dia menggunakan keduanya untuk menyentuh pintu secara bersamaan. Menara, kunci jimatnya dan buka pintu ruang harta karun, ucapnya dalam hati. Baik Tuan, ukiran itu menyala dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti jimat-jimat itu. Setelah itu, ruangan bergemur saat pintu mulai terangkat. Pemandangan ini membuat Golchang dan jam ungu menanti dengan penuh harapan. Chiuchika bergegas masuk. Seluruh ruangan terbuat dari logam kelas G dan dipenuhi dengan ukiran yang tak terhitung jumlahnya. Peti harta karun. Chiuchika bergegas ke arahnya terlebih dahulu. Minggir, sebuah sambaran petir menyambar tubuhnya. Sambaran petir itu menghantam Chiuchika dengan keras, menghantamnya ke dinding. Golchang mencengkram dadanya dengan kuat. Apakah kamu pikir bisa mengambilnya dengan paksa? Ejek Chiuchika sambil bersandar di dinding. Kunci ini dibuat khusus, bahkan seorang kesatria akan merasa sangat sulit untuk menghancurkannya. Sedangkan kamu, bahkan jika kamu menghancurkan dirimu sendiri, kamu tidak akan bisa menghancurkannya. Jam ungu awalnya gugup, tetapi dia tertawa setelah melihat pemandangan itu. Lo Feng dan harimau penusuk juga santai. Lo Feng berkata, Chiuchika itu tidak akan pernah dengan bodohnya membawa kita ke sini untuk memberikan hartanya tanpa mendapatkan apapun darinya. Juga, Golchang tidak akan pernah rela membagi setengah dari harta itu dengannya. Mereka berdua pasti akan bertarung, dan saat itu terjadi, kesempatan kita akan datang. Kuncinya mungkin tidak bisa dibuka, tapi petinya masih bisa dibuka. Chiuchika mengejek. Tentu saja, kamu pasti tidak bisa membukanya. Cepat buka, Golchang berteriak. Chiuchika tertawa, seraya memberikan perintah. Menara, tutup pintu ruang harta karun. Suara gemuruh keras terdengar di belakang mereka. Lo Feng menoleh cepat melihat pintu yang terangkat tiba-tiba jatuh dan menutup ruangan sepenuhnya. Apa yang terjadi? Golchang mengamuk, serentak menggunakan tombak petirnya untuk menusuk Chiuchika. Apa yang sedang kamu rencanakan? Golchang mengayunkan tombak petirnya menatap marah ke arah Chiuchika. Kaisar lainnya menatapnya dengan dingin. Pada saat ini, di luar ruangan, 2 sinar cahaya melesat cepat dan berhenti di luar ruangan. Mereka adalah Menbu dan Lidimo. Mereka memandang 2 jimat yang terkunci di pintu dengan kegembiraan dan kesedihan di saat yang sama. Mereka meraihnya dengan mudah mengambilnya. Mereka ragu-ragu sejenak sambil melihat ke dalam ruangan. Mereka tahu bahwa tetua mereka ada di dalam. Sebuah suara menusuk telinga mereka. Cepat pergi, kita tidak bisa cerobos sama sekali dalam hal warisan. Menbu dan Ladimo menggertakkan gigi dan menjadi sorotan cahaya yang meninggalkan ruangan. Tetua, kamu harus bertahan hidup. Kamu harus bertahan hidup, kata Menbu. Keduanya menangis terseduh-seduh di dalam ruang kendali. Pu Ai menyaksikan kejadian itu dengan rasa sakit dan kegembiraan. Ini adalah rencana warisan Chiuchika. Seluruh rencananya adalah untuk mendapatkan jimat. Rencananya sederhana. Dia akan menunjukkan dirinya dan menarik para penyerbu ke ruang harta karun. Setelah itu, dia akan mengambil jimat dan membuka ruangan, meninggalkan jimat itu di pintu. Kemudian dia akan bergegas masuk dan berpura-pura mendapatkan harta karun. Tentu saja, para penyerbu akan tertarik masuk dan kemudian dia akan menutup pintu. Jimat-jimat itu kemudian dapat diambil kembali. Jika pintunya tertutup,
para penyerbu tidak akan bisa melarikan diri. Menbu dan Ladimo dapat dengan mudah menuju ke ruangan warisan dan mengambil harta yang tak terhitung jumlahnya. Puai berteriak kesakitan. Saudara ketiga, kamu seharusnya tidak masuk ke ruangan itu. Jika aku tidak masuk, mereka juga tidak akan masuk. Dan jika mereka tidak masuk, Menbu dan yang lainnya tidak akan bisa mendapatkan jimat dengan mudah. Rencananya akan sia-sia. Suara Chiuchika bergema di ruang kendali. Semuanya demi perlombaan. Puai mengangguk. Dari 3 ruang harta karun, ruang pertama menyimpan harta karun paling sedikit, ruang kedua menyimpan lebih banyak harta karun, sedangkan ruang ketiga berisi teknik dan harta warisan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk seluruh ras, itu adalah warisan sejati. Ruang warisan merupakan ruang terpenting dari ketiganya. Chiuchika tidak bisa membiarkan satupun kegagalan. Maka dari itu, ruang yang dimasukinya tentu saja adalah ruang kedua. Di dalam ruangan, sambil menempel di dinding, dia tersenyum pada Gulchang. Penyerbu, mengapa kalian tidak menebak apa yang sedang kulakukan? Lo Fong mengerutkan kening pada Chiuchika. Dia merasa ada yang tidak beres selama ini, hampir seperti kemenangan ada di tangan Chiuchika. Bicaralah, bagaimana kita bisa membuka peti itu? Gulchang menunjuk ke arah peti kuno yang diikat oleh 12 kunci. Chiuchika menertawakannya dengan aneh. Dasar orang gila, Gulchang hanya mendengus dan berdiri di sana. Lo Fong melilitkan sayapnya dan berkata, aku tidak tahu apakah aku bisa menahannya. Chiuchika tetap tersenyum saat energi mengerikan mulai meledak dari dalam. Ledakan yang mirip dengan sejuta penguasa sektor yang menggabungkan serangan mereka memenuhi seluruh ruangan. Aku tidak ingin mati. Kaisar Harimau Penusuk melolong. Kekuatan dahsyat itu langsung menelan keempat prajurit itu. Gulchang berdiri di sana dengan dingin. Tubuhnya langsung hancur karena kekuatan itu. Namun, dia segera berubah dengan ekspresi dingin yang sama, menatap ketiga orang lainnya. Tragedi yang sama buruknya terjadi di ruang kendali. Ketiga penduduk asli itu sangat berduka. Chiuchika telah memimpin ras mereka sejak penyisiran sebelumnya. Dia adalah seorang pemimpin spiritual dan telah membantu mendukung mereka selama ini. Dia telah menyelesaikan semua kesulitan dan bahaya. Namun, sekarang setelah mereka akhirnya memperoleh warisan, dia telah tiada. Ini adalah pesan yang ditinggalkan oleh Tuan. Dia ingin aku menyampaikannya kepadamu setelah dia meninggal. Ucap AI menara itu dengan sangat jelas. Puai, Menbu, Ladimo, saat kalian mendengar ini, aku pasti sudah pergi, maafkan aku. Triliunan tahun sebelumnya, hidup hanya dengan keyakinan. Sekarang setelah kita memperoleh warisan, aku merasa puas. Aku akan menyerahkan semuanya kepada kalian semua. Ruang harta karun sudah ditutup dan mereka tidak bisa keluar dan mereka juga tidak bisa membuka peti itu. Aku yakin mereka akhirnya akan memilih untuk berteleportasi melalui negara dewa mereka. Saat mereka pergi, kalian bisa menyelinap masuk dan mengambil peti harta karun itu juga. Ini adalah akhir yang paling sempurna. Jika ada penyerbu lain yang datang, kamu bisa langsung memasuki negara dewa melalui jalur ruang angkasa dan menghancurkan jalur tersebut. Puai, saudaraku, Ladimo, Menbu, anak-anakku, masa depan ras ini tergantung pada kalian semua. Maafkan aku. Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.